Selamat pagi anak-anak Pak Guru. Salam sehat buat kita semua. Di pagi hari ini kita belajar bahasa Indonesia yang dimana materinya adalah wawancara. Sebelumnya kita sudah bahas kemarin mengenai wawancara, tapi ini kita bahas mengenai wawancara yang lebih detailnya lagi, ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi. Pewawancara atau penanya adalah orang yang melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan informasi. Yang terakhir, narasumber adalah orang yang memberikan informasi mengenai hal atau peristiwa yang terjadi. Nah, jadi narasumber ini adalah yang ditanya. Yang ditanya ini adalah narasumber. Yang penanya adalah pewawancara. Oke? Ingat, yang ditanya adalah narasumber, yang penanya adalah pewawancara, ya. Oke, lanjut ya. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan sebelum mewawancara. Yang pertama, kita tentukan topik wawancaranya. Kita tentukan topiknya mengenai apa. Terus kedua, membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaannya apa-apa saja nanti itu. Terus yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancara dan buatlah janji. Misalnya kamu mewawancarai mengenai tumbuhan, kamu harus mencari narasumber yaitu petani. Setelah itu kita harus menggunakan kalimat dan bahasa yang sopan dan mudah dipahami. Dan jangan menyela atau memotong saat narasumber yang kita tanya ini sedang menjelaskan. Oke? Beberapa kata tanya yang digunakan saat wawancara ada di sini Bapak jelaskan mengenai kata tanya yang kita gunakan saat kita melakukan wawancara. Yang pertama adalah apa. Kata apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Ya, dapat kita gunakan untuk mengawali wawancara. Contohnya, apa manfaat hutan baku? Yang kedua, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat pot gantung? Terus setelah apa? Di mana? Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Di mana menanyakan tempat kejadian atau tempat. Contohnya, di mana Bapak? Di mana biasanya Bapak menjual hasil tangkapan ikan? Yang kedua, di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Yang menanyakan tempat. Ingat, apa tadi? Peristiwa, di mana menanyakan tempat. Oke? Kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa atau menanyakan waktu. Ya, contohnya, kapan sebaiknya kandang kelinci dibersihkan? Nah, jadi kita jawab dengan waktu. Oke? Yang selanjutnya, siapa? Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang mempunyai kewajiban menjaga lingkungan? Berarti yang kita jawab adalah orang atau pelaku yang melakukan. Ya, siapa? Mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa Lani dan Siti merasa perlu untuk membuat pot gantung? Dia ingat, mengapa ini berfungsi menanyakan sebab. Contoh yang lain lagi, mengapa Ramot tidak datang ke sekolah? Mengapa Randy menangis? Nah, sebabnya apa? Nah, ya. Yang terakhir, bagaimana
berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya, bagaimana cara Dayu dan keluarga merawat hewan peliharaannya? Begitu, menanyakan keadaan. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Semoga anak-anak Pak Guru dapat memahaminya dengan baik. Dan yang selanjutnya ada Pak Guru kasih tugas, buatlah pertanyaan berdasarkan teks bacaan pada Bu Pena halaman 173 sampai 74 dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, hanya pertanyaannya saja, tidak usah dijawab. Dan tugasnya dikumpul hari Sabtu tanggal 19 September 2021. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye bye.